Ini komunikasi ya Mbak ya? Iya, Ibu. Ya. Iya, Ibu. Ya. Ya, hari ini kita melanjutkan yang kemarin. Ini belum ya? Kemarin kan baru dua ya kalau nggak salah. Baru dua topik. Tapi sebetulnya itu saya kan ada 4 slide, tapi itu saya campur. Jadi ada satu slide yang dua PM ya, dua tatap muka. Nah, untuk hari ini kita melanjutkan yang kemarin, komunikasi interpersonal, link atau yang sering kita sebut dengan KIPKA. Seperti Anda lihat di sini ada gambarnya, ilustrasinya itu ada dua orang yang menjalin komunikasi. Sini walaupun di sini nggak ada tulisannya, tapi di seolah-olah di sini dia sedang berkomunikasi. Di sini dia ngomong atau bicara, di sini juga dia ngomong atau bicara. Di sini juga ada gesturnya, ada bahasa tubuhnya yang membantu pada saat mereka berkomunikasi. Nah, komunikasi interpersonal yang seperti interpersonal berarti kan inter itu antar ya, antar orang. Ini bisa dua orang atau bisa lebih dari dua orang. Definisinya, interaksi antara orang ke orang dua arah ya. Artinya nggak hanya satu arah saja, hanya yang orange saja yang ngomong, yang ini mendengarkan, diem aja, nggak ada komunikasi, nggak ada respon. Atau yang sebaliknya, yang biru aja yang ngomong, ininya nggak ngomong. Tapi ini dua arah, jadi saling bicara, saling memberikan respon. Ya, verbal dan non-verbal. Verbal itu artinya dengan kata-kata, non-verbal itu ini, contohnya tangan, gesture ya, artinya bahasa tubuh. Kemudian bisa lihat dari ekspresi si orang-orangnya ini kan berekspresi ya. Jadi ngomongnya tuh ada ekspresinya, nggak datar gitu, wajahnya tuh nggak datar. Ya, kalau dia seneng ya dia menampilkan wajah yang seneng, sedih ya sedih. Kalau nggak ngerti ya wajahnya juga kelihatan kalau orang nggak ngerti. Nah itu namanya non-verbal. Kemudian saling berbagi informasi dan perasaan antara individu dengan individu yang lain atau antara individu di dalam kelompok kecil. Seperti yang tadi saya bilang, komunikasi interpersonal itu bisa dua orang atau bisa lebih dari dua orang. Proses pemberian informasi itu objektif dan lengkap, dilakukan secara sistematik dengan panduan komunikasi interpersonal, teknik bimbingan, dan penguasaan pengetahuan klinik. Tujuannya untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini dan masalah yang sedang dihadapinya dan menentukan jalan keluar atau upaya mengatasi masalah tersebut. Nah, kalau ini sudah masuk ke KIPKA, komunikasi interpersonal yang bentuknya konseling. Konselingnya khusus sudah menjurus ke klinik, ke kesehatan. Nah, konseling itu atau kadang juga ada yang bilang penyuluhan sudah pernah lihat ya, penyuluhan ya. Ada yang sudah, oh ini semester berapa ini Mbak? Semester berapa sekarang? Tubuh. Semester 1 ya? Semester 1. Ya, oke, semester 1.
Mungkin dulu waktu di SMA itu kan pernah ada yang mendapatkan penyuluhan tentang kesehatan remaja dari Puskesmas, dari Bu Bidan atau petugas Promkes promosi kesehatan. Nah, itu salah satu bentuk penyuluhan yang dilakukan. Artinya itu juga sama komunikasi interpersonal dari seorang penyuluh kepada teman-teman mahasiswa atau teman-teman siswa SMA, SMP. Adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli disebut konselor. Jadi yang membimbing atau yang memberikan konseling itu namanya konselor kepada individu yang mengalami suatu masalah yang disebut konseli. Jadi orang yang eh, dibimbing itu namanya konseli yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Ini hanya review aja ya, dikenalkan oleh ini, kemudian mengembangkan pendekatan terapi yang berpusat pada klien. Jadi intinya kalau konseling itu atau kalau di SMA Anda mungkin ingat ada BK ya, bimbingan konseling ya. Walaupun mungkin kalau kesannya itu kalau ada siswa yang dipanggil BK itu berarti apa biasanya? Masalah. Ya, biasanya kesannya begitu ya. Yang kita, ngapain kok dipanggil BK? Oh, pasti masalah, Ki. Mesti kan gitu ya. Padahal tidak seperti itu. BK itu bukan hanya mengatasi masalah, bukan hanya mencari siswa yang bermasalah, tidak. Justru kebalikannya. BK itu bukan mencari siswa yang bermasalah, tapi harusnya BK itu menjadi tempat bagi siswa-siswa yang mempunyai masalah untuk datang ke BK. Jadi bukan BK yang mencari mahasiswa atau siswa yang bermasalah, tapi mahasiswa itu kalau ada masalah itu larinya itu harusnya ke BK, bukan BK yang mencari mana nih orang-orang yang bermasalah, bukan seperti itu. Sekarang paradigmanya atau pemandangannya itu masih seperti itu. Jadi kalau dipanggil BK itu berarti stigmanya itu negatif, wah pasti kena masalah. Nah untuk kita sendiri kalau di prodi sini, BK-nya sudah tahu siapa? Sudah tahu belum? Belum. Belum. BK-nya di sini kita ada BK namanya Bu Suparmi. Sudah ngajar belum ya di semester 1? Saya nggak hafal juga beliau ngajarnya apa. Bu Suparmi di lantai 3. Itu dengan sebelahnya dengan Bu Kaprodi, Bu Umaroh. Jadi kalau misalnya kalau di pendidikan di perguruan tinggi itu berjenjang. Apabila mahasiswa menghadapi suatu masalah, bisa berkonsultasi dengan pembimbing akademik dulu. Itu yang level paling rendah. Jadi pembimbing akademik itu membantu mahasiswa mengatasi masalah apapun, baik akademis maupun akademis. Apabila masalah itu tidak dapat terselesaikan oleh mahasiswa dan pembimbing akademik, maka masalah tersebut dan mahasiswa itu akan dirujuk, istilahnya dirujuk ya, akan dirujuk ke tingkat yang lebih tinggi yaitu BK jurusan dulu. Apabila dari jurusan tidak bisa menyelesaikan, naik lagi ke Kaprodi. Kaprodi nggak bisa lagi, naik lagi ke ketua jurusan. Ketua jurusan nggak bisa lagi, baru nanti kita level ke direktorat. Biasanya begitu. Untuk alurnya ya, kalau untuk di kemahasiswaan di jurusan. Nah, ini ilustrasinya. Nah, kalau tadi kan berdua, hanya dua orang, konselor dan konseli. Kalau ini, yang di tengah ini adalah orang yang memberikan penyuluhan atau memberikan konseling kepada beberapa orang yang di kanan kirinya. Jadi ada lebih dari 2 orang. Kemudian ini komunikasi interpersonal antara 2 orang. Berarti ya komunikasi dari seseorang ke orang lain, interaksinya verbal non verbal, kemudian bisa saling berbagi informasi. Kalau lebih dari 3 orang, biasanya bentuknya kelompok kecil, kemudian pasti ada yang dibahas di situ ya. Nah, jadi ini orangnya konselornya 1, dia sedang mencatat apa hal-hal yang perlu ditulis atau diketahui yang digali. Kemudian orang 2 ini yang biru, bapak-bapak yang biru dan ibu-ibu atau mbak-mbak yang pink ini menyampaikan apa saja permasalahannya.
Tujuan konseling yaitu memecahkan masalah, meningkatkan efektivitas individu dalam pengambilan keputusan, kemudian memenuhi kebutuhan, menghilangkan perasaan yang menekan, perubahan sikap dan tingkah laku. Dengan konseling itu diharapkan yang tadinya bingung, yang tadinya galau atau sedih itu bisa terkurangi bebannya. Kemudian masalahnya apa, bisa diambil segera keputusannya harus bagaimana. Sehingga nanti mahasiswa tersebut dapat mengambil sikap dan tingkah laku saya harus bagaimana dalam mengatasi masalah tersebut. Jadi itu tujuannya konseling. Kalau misalnya kita kaitkan dengan kebidanan, pelayanan kebidanan, misalnya ibu datang ke kita, ke Bu Bidan, ingin ber-KB. Nah, otomatis itu kan harus kita konseling dulu. Ya, iya Bu, saya ingin KB karena anak saya sudah banyak. Saya nggak mau kalau hamil lagi. Nah, itu adalah masalah buat ibu. Jadi ibu butuh apa? Jadi permasalahannya adalah ibu ingin ber-KB. Nah, ibu sudah tidak mau punya anak lagi. Anaknya sudah banyak. Itu merupakan masalah. Kemudian berarti apa? Ibu butuh apa? Pemenuhan kebutuhan. Ibu butuh suatu tindakan atau pelayanan alat kontrasepsi KB, sehingga nanti dia menjadi nyaman dengan ber-KB. Kalau dia sudah ber-KB, maka dia akan nyaman, tidak takut hamil lagi. Perubahan sikapnya, kalau dia nanti setuju dengan KB, maka dia akan mengikuti program KB tersebut. Yang tadinya nggak pakai KB, sekarang menjadi ikut KB. Nah, itu artinya perubahan sikap dan tingkah laku. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Oke, cukup ya. Langkah-langkah konseling. Yang pertama, pendahuluan. Jadi ada 3 langkah utama, ada pendahuluan, ada inti pokok, ada bagian akhir. Nah, kalau pendahuluan tuh mudahnya tuh perkenalan dulu lah, perkenalan dulu. Menciptakan kontak, mengumpulkan data klien untuk mencari tahu penyebabnya, maksudnya penyebab permasalahannya. Jadi yang namanya orang mau konseling, kita menerima pasien, otomatis kan kita kenalan dulu ya. Jadi bagian pertama itu pendahuluan. Pendahuluan itu apa ya? Perkenalan, tanya namanya siapa, umur berapa, dan seterusnya. Keluhannya apa, permasalahannya apa, sejak kapan, itu di pendahuluan. Kemudian masuk di inti. Oh, jadi permasalahannya adalah ini ya Ibu ya. Berarti Ibu pengen seperti ini ya Bu ya. Nah, itu adalah inti dari konseling ini. Kemudian bagian akhirnya bagaimana? Setelah kita periksa atau kita ngobrol-ngobrol Bu, berarti kalau masalahnya seperti ini, maka jalan keluarnya harusnya begini Ibu. Nah, itu akhirnya. Jadi di sini ada 3 langkah pokok dalam konseling. Yang pertama perkenalan atau pendahuluan. Kemudian yang kedua intinya. Intinya itu sebenarnya masalahnya apa sih? Kan gitu kan. Terus di akhirnya kesimpulan. Setelah kita ngobrol-ngobrol dari awal, Bu, ternyata permasalahan Ibu adalah seperti ini. Jadi saran saya misalnya, itu harusnya seperti ini, Bu. Lah, bagaimana Ibu setuju atau tidak? Atau menurut pandangan Ibu seperti apa? Nah, ini nanti di bagian akhir. Jadi ada 3 ya, pendahuluan, inti, dan akhir. Nah, di sini ada pada saat kita ngobrol atau penyuluhan atau konseling dengan mahasiswa atau dengan pasien atau dengan orang, itu ada beberapa faktor yang menghambat prosesnya. Yang pertama individu, yang kedua interaksi, situasi, dan kompetensi dalam melakukan percakapan. Nah, kita masuk di individual. Orientasi culture atau keterikatan budaya merupakan faktor individual yang dibawa seseorang dalam melakukan interaksi. Nah, di sini individual itu macam-macam, bisa juga antara pengaruh bahasa, bisa. Kalau kita ngobrol dengan kalau kita berkomunikasi itu kan kita menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan siapa kita berkomunikasi. Artinya kalau kita ngomong dengan anak-anak pasti bahasanya bahasa anak-anak. Logatnya atau intonasinya pun ya dengan anak-anak seperti apa. Kalau misalnya kita sedang berbicara atau berkomunikasi dengan orang tua, pastinya akan berbeda dengan kalau kita ngobrol dengan anak kecil, dengan remaja yang bisa hai, bisa guys, gitu kan nggak mungkin ya kalau sama orang tua. Dari
gesturnya pun cara menghadapinya berbeda. Kalau dengan anak-anak seperti kita mungkin membungkuk, mengelus-ngelus kepalanya, tapi kalau dengan orang tua kita membungkuknya juga beda. Membungkuk dalam arti menghormati. Jadi faktornya banyak. Pada saat kita ketemu dengan orang, cara menghadapinya ya beda-beda. Kemudian faktor budaya juga beda. Kalau di Indonesia itu kan banyak suku ya, banyak suku bangsa dengan budayanya yang berbeda-beda. Kita kan tahu ada beberapa suku bangsa yang kalau berbicara itu nadanya itu cepat atau mungkin suaranya kenceng atau intonasinya itu kayak orang marah. Padahal dia nggak marah, tapi memang di sana budayanya kalau ngomong itu kenceng, cepat, marah. Itu yang harus kita pahami. Makanya pada saat faktor pendahuluan, pada saat proses pendahuluan perkenalan, kita harus tahu ibu namanya siapa, asalnya dari mana. Nah, dengan seperti itu kita akan bisa menyesuaikan. Kalau misalnya dengan orang Jawa, katanya kalau orang Jawa itu orangnya lemah lembut. Jadi kalau ngomong kita jangan kenceng-kenceng, intonasinya juga jangan kenceng-kenceng. Nanti dikiranya kita marahin, gitu kan. Tapi kalau misalnya dengan orang luar Jawa, katanya ini ya mayoritas sana tuh orangnya lebih terbuka, lebih santai. Jadi kalau ngomong ya ceplas-ceplos, itu artinya beda budaya, beda kebiasaan. Nah itu yang harus kita gali pada saat awal tadi proses komunikasi sehingga nanti nggak salah. Kalau kamu ngomong sama orang Sunda terus atau orang Jawa, kamu ngomongnya cepat, kemudian seperti orang marah, nanti nggak jadi cerita orangnya, gitu. Nggak jadi yang si mahasiswanya nggak akan cerita yang tadinya mau curhat nggak jadi karena dia sudah takut. Nah jadi perlunya di bagian pendahuluan kalau kita itu harus tahu dulu dia latar belakangnya seperti apa sehingga menyesuaikan di proses selanjutnya, gitu ya. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor yang berkaitan dengan interaksi. Tujuan dan harapan komunikasi, sikap bersikap, kemudian pembawaan diri, sejarah hubungan. Jadi di sini interaksinya dengan konselor seperti apa? Tujuannya si siswa ini atau ibu pasien kita datang ke kita mau ngapain? Kemudian sejarah hubungan ini misalnya sebelumnya sudah pernah kenal apa belum sih? Kalau misalnya kita sudah lama kenal bidan pasiennya itu sudah lama kenal dengan bidan itu dengan kita, otomatis karena kita mempunyai sejarah hubungan yang baik, anak pertama itu lahirnya sama saya, ini sekarang anak kedua lahirnya sama saya, otomatis kan saya sudah kenal baik dengan pasien ini. Nah itu pastinya akan mempengaruhi proses komunikasi, pastinya akan lebih baik, berbeda dengan yang sama sekali tidak kenal, pastinya akan berbeda ya. Logikanya kita itu gampang curhat itu kalau sama teman kan, teman yang seperti apa, teman yang baru kenal kan nggak mungkin, pasti teman yang sudah teman main, kemudian yang teman jeng-jeng lah, teman kumpul-kumpul, teman dekat lah, itu kita bisa curhat. Tapi kalau teman baru ketemu di ruangan kemudian kamu curhat, kira-kira bisa nggak? Kan itu suatu hal yang nggak mungkin. Nah itu namanya sejarah hubungan. Jadi beberapa faktor yang kaitannya dengan interaksi antara konselor dan konseling. Kemudian ada juga yang mempengaruhi yaitu faktor situasional. Faktor situasional itu situasinya pastinya berbeda antara percakapannya bidan sama klien itu pastinya akan berbeda dengan Pak Polisi dan pelanggar lalu lintas. Ini saya analogikan seperti itu. Beda ya, kalau kamu tiba-tiba kena tilang, kira-kira ekspresinya atau nada bicaranya kan pasti berbeda dengan misalnya kamu mau konsultasi dengan seorang bidan. Situasinya pun akan berbeda. Kalau yang di polisi sama pelanggar lalu lintas kan mesti, aduh, mati ini, kena ini, kan mesti gitu ya. Ada rasa berbeda lah situasinya. Itu akan mempengaruhi proses komunikasi. Yang selanjutnya, kompetensi dalam melakukan percakapan. Di sini ada yang disebut dengan komunikasi efektif. Itu kalau interaksinya menunjukkan perilaku kompeten dari kedua belah pihak.
Ada penyebab putus komunikasi. Yang pertama, kegagalan menyampaikan informasi penting. Perpindahan topik bicara yang tidak lancar. Kemudian adanya salah pengertian atau salah paham, lebih mudahnya. Kegagalan menyampaikan informasi. Yang pertama, mungkin bisa saja awalnya tuh saya mau memberikan konseling ke mahasiswa ini tentang tata cara atau bagaimana sih proses belajar yang baik kalau seorang mahasiswa itu seperti apa. Tapi karena anaknya sudah nggak konsen atau tidak begitu interest, akhirnya saya nggak jadi gagal saya menyampaikan informasi. Perpindahan topik bicara yang tidak lancar, misalnya yang tadinya saya ngomongin tentang KHS, kemudian bicara lagi tentang yang lain, jadinya tidak sesuai. Kemudian salah pengertian, saya bicaranya apa, yang mahasiswanya pengertiannya apa, artinya tidak sesuai dengan tujuan dari komunikasi itu sendiri. Nah, ini sudah selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini kompetensi. Komunikasi interpersonal. Ada yang mau ditanyakan? Bu, saya izin bertanya. Silakan, Mbak. Kenalkan, nama saya Kunda Bidatin Kamila, absen 66. Ya, silakan. Bu, bagaimana kalau semisalkan nanti kita terjun menjadi bidan, kemudian kita itu lagi konsultasi gitu, terus kita ada orang yang konsultasi ke kita, terus kita itu nggak tahu jalan keluarnya. Sebaiknya itu sikap kita sebagai seorang bidan untuk saat situasi itu kita harus bagaimana gitu. Terima kasih. Kalau seorang bidan apa tadi? Bisa diulangi, Mbak? Suaranya putus-putus ya? Iya, Bu. Ya. Gini, Bu, jadi semisalkan kita lagi konsultasi, kemudian ada suatu masalah, terus kita itu ternyata belum tahu jalan keluarnya. Nah, bagaimana sikap kita saat itu sebaiknya menanggapi? Misalkan ada seorang ibu yang konsultasi ke kita, kita sebagai bidan tuh saat itu nggak tahu solusinya. Ya. Nah, sebaiknya itu kita bagaimana? Ya, oke. Ya, terima kasih Mbak Funti. Jadi yang namanya pembimbing, yang namanya konselor, yang namanya dosen, yang namanya fasilitator, yang namanya pendamping, itu hampir sama. Tidak semua dosen, pendamping, penyuluh, kemudian konselor, dokter, bidan, dan seterusnya itu tahu tentang semua hal. Itu yang harus kita pahami. Gitu ya. Jadi kita bidan juga kita ada keterbatasan. Dokter juga ada keterbatasan. Walaupun harusnya kita punya kompetensi. Kita kan bidan itu punya namanya standar pelayanan kebidanan. Situ akan memuat hal-hal apa saja yang harus dikuasai oleh seorang bidan. Tenaga kesehatan yang lain juga sama, mereka mempunyai standar pelayanan dokter. Jadi hal-hal apa saja sih yang harus dikuasai oleh dokter, mulai dari pengetahuan, skill, sama attitude. Nah, bagaimana kalau ternyata saya nggak ngerti ya masalah itu. Kan bisa saja muncul seperti itu ya, karena orang kan pengertiannya, kalau tenaga kesehatan itu berarti tahu semua tentang kesehatan, gitu kan? Atau bahkan mungkin, Mbak, kamu kan sudah kuliah di kebidanan, mestinya kan kamu sudah tahu. Yo sik to Pak, wong saya angger semester 1 mbok takoki macam-macam, kira-kira mudeng apa ora? Kan nggak mudeng kan, nggak ngerti kan? Nah, artinya apa? Kita sebagai konselor, sebagai bidan memang harus menyadari bahwa kita itu bukan makhluk yang sempurna, yang tahu semuanya. Pertama itu. Jadi tidak usah takut. Tidak usah takut bahwa, aduh, nanti kalau ditanya terus nggak mudeng, aku nggak ngerti jawabnya, aduh, gimana ya? Nggak gitu. Yang pertama kita harus tampil pede aja dulu. Tampil pede, oh gitu ya Bu, oh iya Ibu, mohon maaf sekali. Kalau untuk permasalahan ini, terus terang saya belum begitu paham. Lebih baik kita menyampaikan apa adanya, daripada kamu ngomong jawabannya salah. Itu namanya kamu menjerumuskan pasien, menjerumuskan teman, menjerumuskan orang, menjerumuskan mahasiswa. Saya juga seperti itu. Kalau saya nggak ngerti, oh gitu ya Mbak ya. Aduh saya kok kurang paham ya Mbak.
Atau coba teman-teman ada yang sudah pernah dengar apa belum? Siapa tahu kalau mahasiswa kan lebih banyak waktunya untuk membaca, yaitu ngelesnya kita. Contoh mengeles ya, bukan mengeles ya, artinya apa ya? Cara menghadapi orang. Biasanya seperti itu. Coba mahasiswa, biasanya kan mereka suka lebih banyak waktu untuk mencari informasi tersebut. Coba siapa tahu bisa sharing di sini. Nah, itu kalau caranya dosen. Kalau misalnya dengan bidan, aduh maaf Ibu, kalau masalah ini mungkin itu sepertinya kok di luar kompetensi saya ya Bu ya. Bagaimana kalau kita rujuk atau kita teruskan permasalahan ini ke jenjang yang lebih tinggi? Nah, terus gimana Ibu? Saya harus kemana? Baiknya ini saya akan rujuk Ibu ke dokter spesialis mata misalnya. Ternyata dia permasalahannya di mata. Kita kan nggak ngerti. Ya kan? Taunya cuma belekan doang. Tapi nggak tahu belekannya seperti apa, harus diobati apa, kan kita nggak tahu. Jangan sampai kita salah ngasih resep, jangan sampai kita salah ngasih obat. Karena itu bukan wilayah kita. Gitu. Jadi kita sebagai konselor, sebagai bidan, atau sebagai orang yang ditanya pun tetap harus menyampaikan kalau kita nggak tahu, kita jauh tidak tahu. Maaf Ibu, saya kalau untuk masalah itu kok saya kurang paham ya Bu ya, karena itu terus terang itu di luar kompetensi saya Bu. Saya tuh nggak pernah loh Bu mendapatkan masalah ini. Untuk mengetahui ini waktu kuliah juga saya belum tahu Ibu. Gimana kalau Ibu saya ajak atau Ibu dirujuk saja nggih ke dokter spesialis penyakit dalam supaya lebih betul ya Bu, takutnya saya keliru. Jadi ibu akan lebih, oh iya ya Bu, ya Bu, oh iya Bu, kalau ibu hamil, ibu tanya ke saya, tapi kalau penyakit dalam saya kurang paham Bu, takutnya keliru Bu. Gitu. Saya rujuk aja ya Bu ya. Nah, gitu. Jadi kita tetap menampilkan kita percaya diri, walaupun kita nggak tahu, tapi kita tahu, ibu harusnya ke sini, jangan ke saya. Nanti saya antar ya Bu, nanti saya rujuk ya Bu. Nah, gitu. Jadi kita tetap harus terus terang, jangan sampai kita nggak ngerti tapi pura-pura ngerti atau menjawab salah. Itu bahaya karena kita tenaga kesehatan. Jadi kalau nggak ngerti, kalau itu di luar kompetensi kita, jawab saja seperti itu. Jadi itu juga menenangkan pasiennya. Oh iya ya Bu, ya Bu. Berarti saya keliru ya kalau datang ke sini. Nah maksudnya kan mau bilang itu kan, biar orang juga tahu kalau sakitnya tipes, ya harusnya bukan ke kita, ya kan? Kalau sakitnya ke tipes bukan ke kita, atau sakitnya ada misalnya di perutnya merasa ada benjolan, ya udah kita hanya bisa, Ibu ini sepertinya kok ada benjolan ya Bu, sepertinya ada miom, saya curiganya miom. Kalau miom itu saya bidan di rumah yang nggak bisa mendampingi Ibu. Saya rujuk ya Bu ya, supaya Ibu mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan lebih tepat, karena ini di luar kompetensi saya. Kalau saya hanya bisa mendeteksi saja Ibu gitu. Kalau untuk perawatannya, kemudian penata laksanaannya yang tepat adalah level di atas saya di puskesmas, kemudian nanti naik di rumah sakit kalau nanti mau ada tindakan pengambilan miom. Jawab geblek. Jadi tetap kita memberikan, walaupun kita nggak tahu jawabannya, kita harus minimal kita tahu, Ibu tuh harusnya mencari pertolongan kemana sih? Mencari jawaban itu kemana? Gitu Mbak Kunti. Bisa dipahami penjelasan saya? Iya Bu, terima kasih. Ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Jadi mulai dari sekarang Mbak-mbak ini harus sudah mulai pandai, bukan pandai ngomong ya, artinya pandai berkomunikasi. Karena nanti kita kan ketemunya dengan pasien. Pasien kita manusia. Kalau kitanya diam, tidak banyak ngomong atau bukan maksudnya tidak banyak komunikasi, maka pasiennya biasanya ya nggak nyaman. Posisikan kalian adalah pasien yang mau ke bidan. Kalau bidannya diem, ekspresinya datar, kira-kira kamu takut nggak? Kamu mau melahirkan, ini posisinya sudah 9 bulan, ketemu sama bidan, bidannya cuma apa Mbak? Bu ini Bu saya sakit banget Bu ini bener. Oh ya sudah naik sana ke atas tempat tidur. Piye perasaanmu? Tambah mules nggak sih? Kan mesti tambah mules ya. Nah itu posisikan Anda di posisi pasien. Kalau ibu datang sudah mau melahirkan, ya harus bagaimana?
Atau ibu datang membawa anaknya sakit, panas, ya kamu harus bagaimana? Oh sakit ya, panas ya bu ya. Dari kapan ibu panasnya? Sudah dikasih apa? Jangan, oh cuma panas. Nanti kamu nggak, ibunya kan langsung madep. Ya Allah Gusti kok cuma panas. Padahal hati seorang ibu itu kalau anaknya panas tuh ikut, rasanya sudah mau kerja juga kepikiran anak yang di rumah. Itu seorang ibu. Jadi posisikan kalian sebagai pasien. Gitu ya. Atau misalnya membawa ibu. Kalian ada seorang ibu membawa ibunya, artinya neneknya, berarti membawa ibunya. Bu, sewu ini ibu saya kok pusing ya, apa jangan-jangan tensinya naik apa gimana? Oh, cuma tensi naik. Coba Anda bayangkan seperti itu. Ibu saya kamu bilangin seperti itu, besok saya nggak akan datang lagi ke bidan itu. Ya kan? Mesti begitu. Jadi kalau kita datang membawa ibu kita, ibu maaf ibu saya kok seperti ini. Oh gimana ibu? Nah, oh sini duduk ibu. Nah, kalau bidannya ramah, perawatnya ramah, kita kan juga langsung nyes gitu ya. Walaupun mungkin sebetulnya belum diobatin, tapi rasa kemantapan, kemudian rasa nyaman itu yang mahal bagi seorang pasien dan sangat bermanfaat bagi tenaga kesehatan itu sendiri. Kalau pasien sudah percaya sama bidan, kalau pasien sudah percaya sama tenaga kesehatan, kamu ngomong apa tuh mesti didengerin. Bu, ini harusnya begini bu. Oh iya bu, pasti manut. Jadi pentingnya membuat ini bonding attachment, artinya apa? Ikatan antara pasien dengan kita, dengan bidan. Itu yang mahal. Nanti kalau udah kamu punya seperti itu, ada apa-apa pasti kamu dipanggil, kita yang dipanggil, bidan yang dipanggil. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, masuk ke selanjutnya ya. Ini materi saya yang terakhir. Udah UTS belum ya? Minggu depan, Bu. Minggu depan. Nanti yang soal UTS dari Bu ini aja ya, Bu siapa? Bu Agustin ya. Bu Agustin. Saya yang UAS aja. Ya. Berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Ada yang mau menanggapi mungkin sebelum lanjut? Sambil saya buka WA dulu. Apa itu yang Anda ketahui tentang berpikir kritis? Ada yang mau menanggapi dulu? Emang nggak bisa aku nonton loh, nggak bisa. Saya Bu. Silakan. Menurut saya konsep berpikir kritis itu konsep untuk merespon sebuah pemikiran atau teorema yang kita terima. Itu Bu. Masih. Berarti artinya apa? Artinya apa? Respon sebuah pemikiran gitu Bu. Respon sebuah pemikiran. Jadi ada pemikiran, kemudian berespon ya. Saya harus seperti apa gitu ya? Apa Mas? Ya, oke. Lanjut ya. Baik dulu. Kita lihat di gambarnya ya. Di gambarnya itu emotnya itu kan seperti ini. Kemudian ini ada apa namanya ini? Lampu terang. Seperti ini kan seperti seolah-olah seperti aha, saya punya ide. Nah, ini ya. Jadi berpikir kritis. Ya.
Kemudian yang sekarang di sini berpikir kritis. Nah, emotnya mikir, tanda tanya. Apa nih ya? Kira-kira apa ya? Kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Ini, sorry. Ini beberapa definisi tentang berpikir kritis. Kemudian kemampuan untuk menganalisis fakta. Fakta itu apa ya fakta? Sesuatu hal yang benar-benar terjadi, Bu. Suatu hal yang benar-benar terjadi. Artinya enggak hoax gitu ya, enggak hoax ya. Ya, Bu. Ya, mencetuskan dan menata gagasan, mempertahankan pendapat, membuat perbandingan, menarik kesimpulan, mengevaluasi argumen, dan memecahkan masalah. Ya, ini teoritis sekali ininya, artinya. Sebuah proses yang sadar dan sengaja digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Jadi di sini berpikir, namanya orang berpikir itu pasti dia prosesnya sadar. Kemudian namanya berpikir itu artinya ya sengaja berpikir. Kalau orang tidak berpikir, kalau orang nggak sengaja, itu memang dia pasti nggak berpikir dulu. Kalau sengaja itu pasti dia berpikir dulu, intinya gitu ya. Proses intelektual ya, ini masih sama, masih beberapa definisi. Nah, berpikir kritis itu tidak sama dengan menghafal, mengumpulkan informasi. Nah, di sini ada saya coba buat piramida ya, piramida. Di sini ada data, kemudian naik ke atas itu menjadi informasi. Dari beberapa data ini ditarik informasi. Nah, informasi ini kalau dia banyak, akhirnya akan menjadi sebuah pengetahuan. Nah, dengan pengetahuan ini, harapannya orang itu akan berbuat wisdom, akan berbuat wise, atau bijaksana. Jadi wisdom itu kebijaksanaan ya. Bisa berbuat wise, bisa berbuat bijaksana. Jadi yang paling atas itu adalah kebijaksanaan, atau bijaksananya seseorang. Artinya apa? Pada saat orang bisa bersikap dan berperilaku bijaksana, itu pasti ada dasarnya. Dasarnya apa? Ya data ini. Jadi bagaimana mungkin orang bisa berlaku bijaksana kalau dia nggak punya data? Atau kebalikannya, kalau dia tidak bijaksana dalam suatu hal, artinya pasti dia nggak punya bawahnya ini. Karena kalau untuk menjadi ini, harus ada ini dulu. Ada yang paling bawah dulu. Artinya kalau dia asal ngomong, itu pasti dia nggak punya data. Gitu. Tapi kalau dia ngomongnya teratur, berdasarkan pengetahuan, ada datanya, nah semuanya itu pasti akan lebih menjadi pas atau tepat perlakuannya atau berlakunya. Bisa berlaku seperti bijaksana ini. Jadi berpikir kritis itu tidak sama dengan mengakumulasi informasi atau mengumpulkan informasi. Seorang dengan daya ingat baik dan memiliki banyak fakta tidak berarti seorang itu berpikir kritis. Artinya kita itu bukan menghafalkan, tapi bukan juga mengumpulkan. Itu beda kalau berpikir kritis. Orang berpikir kritis itu mampu menyimpulkan dari apa yang diketahuinya dan mengetahui cara memanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah dan mencari sumber-sumber informasi yang relevan untuk dirinya. Jadi kalau ada suatu data atau beberapa informasi, itu dia tidak langsung menelan mentah-mentah kalau bahasa sekarangnya ya. Nggak langsung percaya saja, tapi harus dicari dulu, benar nggak sih? Faktanya benar nggak? Ini fakta apa? Apa cuma isu-isu, apa cuma gosip, atau cuma apa ini? Nah, dia harus berpikir dulu sebelum ngomong. Tapi kalau dia kemudian langsung bereaksi, nah itu berarti dia tidak berpikir kritis, karena dia tidak bisa menyimpulkan, memanfaatkan dari sumber-sumber informasi. Nah, berpikir kritis itu tidak juga sama dengan mengkritik, tidak juga mengecam, tidak juga mendebat. Jadi berpikir kritis itu tidak sama dengan sikap argumentasi atau mengecam orang lain. Sifatnya itu netral, objektif, dan tidak bias. Jadi
biasanya berpikir kritis itu dapat digunakan untuk menunjukkan kekeliruan atau alasan-alasan yang buruk, sehingga bisa memecahkan suatu permasalahan. Kemudian, pemikir kritis mampu melakukan introspeksi tentang kemungkinan bias dalam alasan yang dikemukakannya. Jadi yang namanya berpikir kritis itu kalau misalnya kita ada masalah, kemudian atau kita melihat suatu informasi, kita tuh bukan kemudian memberikan harusnya kan nggak begitu, ini tuh tidak benar, gini begini, bukan begitu. Tapi berpikir kritis itu lebih ke arah netral. Kalau ada permasalahan seperti ini, akan lebih baik penyesuaiannya atau pemecahannya seperti ini, Ibu, karena menurut data yang kita punya, menurut data yang saya punya itu berbunyi apa-apa. Jadi dia bisa menyampaikan alasannya atau pendapatnya yang didasarkan atas informasi, atas data-data yang relevan, bukan asal ngomong, intinya gitu. Dan sifatnya netral, bukan mau mengecam, bukan mau mengkritik, tapi lebih ke arah menunjukkan akan lebih baik seperti ini Ibu, karena kalau begini nanti akan jadi seperti ini. Ini suatu tindakan yang keliru, akan lebih baik kalau seperti ini Ibu. Jadi cara penyampaiannya pun akan berbeda. Keterampilan inti berpikir kritis. Di sini ada core-nya atau ada intinya, yaitu analysis, inference, explanation, evaluation, interpretation, sama self-regulation. Yang pertama, interpretasi dulu. Di interpretasi ini, kita akan mengkategori atau membuat kode atau mengklarifikasi makna. Jadi di sini kita akan pada saat kita menerima data, kita akan, oh gitu ya, jadi kalau data ini masuknya kategorinya ini. Kemudian kita kode, kita klarifikasi, benar nggak sih? Kemudian kita analisis, datanya benar nggak ya? Nah, kemudian kita evaluasi, coba di datanya sudah betul, coba dievaluasi, dinilai. Kemudian kita inference itu memikirkan, menarik kesimpulan, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Nah, penjelasannya apa? Kita sampaikan hasilnya seperti ini. Dari hasil evaluasi, dari hasil kesimpulan, maka penjelasannya adalah seperti ini. Kemudian, regulasi diri ini artinya, jadi kalau permasalahannya seperti ini, kita harusnya demikian. Itu namanya berpikir kritis. Jadi dari pertama menghadapi suatu masalah, kita kategori, kita klarifikasi dulu. Aduh, kok ini ada masalah seperti ini ya? Coba dianalisa. Kok bisa ya terjadi masalah seperti ini? Kemudian dievaluasi. Oh, mungkin ini permasalahannya disebabkan oleh ini, misalnya. Kemudian kita tarik kesimpulan. Oh iya, betul. Berarti memang permasalahannya ini muncul karena penyebabnya X, misalnya. Jadi, dijelaskan di sini, jadi permasalahannya X, maka hasilnya Y, kemudian harusnya kita akan seperti ini. Itu masuk di regulasi diri. Keterampilan berpikir kritis itu memahami hubungan logis antara gagasan, mendeteksi, memecahkan masalah. Intinya di sini, memecahkan masalah secara sistematis. Kemudian mengidentifikasi relevansi dan kepentingan gagasan. Perbedaan antara pemikir kritis dan bukan pemikir kritis. Kalau pemikir kritis itu cepat mengidentifikasi informasi yang relevan, memisahkannya dari informasi yang tidak relevan. Jadi kalau dia orangnya kritis, itu dia pasti bisa memisahkan. Oh, ini nggak relevan informasinya. Oh, ini nggak benar. Oh, ini benar. Oh, ini nggak benar informasinya. Oh, ini salah nih informasinya. Dia bisa berpikir seperti itu. Kemudian dapat memanfaatkan informasi yang relevan tadi untuk merumuskan suatu masalah atau menyelesaikan suatu masalah, mengambil keputusan. Nah, kalau yang tidak atau bukan pemikir kritis, maka dia sukanya ya udah pokoknya dikumpulin, semua informasi dia kumpulin tanpa dia memisahkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang relevan, mana yang tidak relevan. Kemudian dia juga tidak melihat, menangkap maupun memikirkan masalah inti. Pokoknya semua informasi dikumpulkan sama dia, tapi dia sebenarnya nggak ngerti
mana yang penting, mana yang nggak penting, mana yang relevan, mana yang tidak relevan, mana yang benar, mana yang tidak benar. Dia hanya mengumpulkan saja, main telan semua informasi. Itu namanya bukan pemikir kritis. Kalau pemikir kritis, dia bisa memisahkan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang relevan, ada hubungannya, mana yang tidak relevan. Kemudian dia gunakan informasi yang relevan atau bahkan bisa mencari informasi yang relevan lain untuk merumuskan suatu solusi dari masalah. Mengapa harus berpikir kritis? Ini dari awalnya itu tanda tanya. Ini ada masalah ya. Ada suatu masalah, sehingga di sini ada pertanyaan, ada tanda tanya. Kemudian otak kita itu pasti akan berputar mencari solusi, berpikir. Makanya ini bentuknya roda, berpikir, seperti mesin. Sehingga muncullah lampu nyala, ide, atau solusi. Jadi berpikir kritis itu memungkinkan Anda memanfaatkan potensi dalam melihat masalah, berpikir atau memecahkan masalah, menciptakan dan menyadari diri untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, mengapa berpikir kritis itu penting sehingga perlu dipelajari? Iya, karena kalau kita nggak kritis, karena berpikir kritis itu keterampilannya universal, artinya untuk siapapun, baik mahasiswa, baik dosen maupun bidan, tenaga kesehatan, semuanya harus bisa. Jadi tidak asal tidak asal mikir atau tidak asal ngomong. Bisa meningkatkan keterampilan verbal dan analitik. Verbal itu artinya verb ya, komunikasi. Kemudian analitik itu analisis. Meningkatkan kreativitas. Kalau dia kritis pasti kreatif karena pikirannya banyak ide, selalu banyak ide. Kemudian bisa juga untuk refleksi diri. Nah, manfaatnya berpikir kritis bagi mahasiswa otomatis bisa menambah pengetahuan, memperbaiki teori, bisa mengungkapkan atau merumuskan pertanyaan dengan jelas, bisa menilai, bisa membuat kesimpulan, membiasakan berpikir terbuka, dapat mengkomunikasikan gagasan, pendapat, solusi kepada yang lainnya. Model berpikir kritis itu ada yang disebut dengan think. Jadi diambil dari total recall, habit, hanya habits, kemudian inquiry, sama new idea, dan kreatif. Untuk total recall atau total ingatan, mengingat kembali fakta-fakta atau data-data yang sebelumnya sudah diterima, bisa dari buku, bisa dari pengkajian, kemudian mampu mengaksesnya, ada kemampuan untuk mengakses pengetahuan. Nah, oke, ini habits, artinya kebiasaan ya, habit itu kebiasaan. Berpikir secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Mengkaji isu, menggali, atau ini penyelidikan. Inquiry itu seperti penyelidikan, penelitian. Cara utama untuk membuat satu kesimpulan. Nah, penelitian atau penyelidikan itu ada beberapa step. Yang pertama, melihat adanya suatu fakta, kenyataan. Kemudian membuat kesimpulan awal, mengenali kesenjangan, mengumpulkan data. Sehingga kemudian terakhir itu membuat satu kesimpulan dengan informasi yang lebih banyak. New idea and creatively. Kebalikannya dari habits. Kalau habit kan sudah biasa. Kalau ini biasanya itu ide-idenya itu baru muncul, ide-ide baru yang muncul, dan biasanya lebih kreatif. Jadi bukan merupakan hasil kebiasaan. Knowing how you to think. Jadi dimulai dengan menggunakan refleksi diri, mempertimbangkan segala sesuatu sebelum kita bertindak atau bersikap. Ada beberapa komponen dalam berpikir kritis. Yang pertama ada dasar pengetahuan khusus. Seperti kita bidan itu yang paling dasar itu kita harus punya apa sih? Makanya tolong dibaca standar pelayanan kebidanan itu ada 24 ya, 24 standar pelayanan kebidanan di mana di situ seorang bidan itu harus bisa apa saja sih? Di situ ada 24 standar pelayanan kebidanan. Itu dasar pengetahuan. Pengalaman,
pengalaman ya nanti kita dapat pada saat di kampus, artinya di proses pembelajaran, kemudian nanti Anda juga akan diterjunkan di lapangan, maksudnya lapangan praktek ya, bukan di lapangan sepak bola atau lapangan pacaran. Lapangan itu di lahan praktek, kemudian nanti harapannya dengan adanya sudah belajar, sudah ada pengalaman di lahan praktek, maka akan muncullah kompetensi yang kalian miliki, yang kita miliki sebagai seorang bidan. Nah, kompetensi ini yang nanti akan memunculkan sikap standar. Jadi kalau ada masalah X, kalau ada masalah atau ada pasien ibu hamil, maka sikap kita seperti apa? Nah, ada sikapnya. Karena kita sudah punya standar. Kompetensinya kalau menghadapi ibu hamil harus seperti apa? Pengalamannya kemarin bagaimana? Dasarnya berarti asuhan mata kuliah asuhan kehamilan pada ibu hamil misalnya. Dasar pengetahuan khusus mencakup informasi dan teori dan kebidanan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah kebidanan. Pengalamannya ya bisa praktek di lab, kemudian itu tadi di lahan prakteknya. Kompetensi, nah ini kompetensi yang harus dimiliki. Ini kalau kaitannya dengan kompetensi berpikir kritis, ya minimal kita harus berpikir kritis secara umum. Kemudian spesifik dalam situasi klinis kebidanan, klinis dulu, masih kesehatan. Kemudian lebih spesifik lagi di kebidanan. Sikap adalah sikap yang dinilai keberhasilannya oleh pemikir. Jadi harus dapat menampilkan keterampilan kognitifnya, artinya keterampilan yang berdasarkan pengetahuan. Nah, ada tingkat berpikir kritis. Sini ada tingkat 1 dasar, cenderung berpikir konkret. Kalau yang kedua, kontinu, lebih ke keberagaman. Yang ketiga, memilih tindakan, harus bagaimana yang terbaik bagi pasien. Ini kalau kita menggunakan otak kita, itu maka sinaps-sinaps dalam otak ini akan terus bekerja. Jadi sini kan ada aliran listriknya ya. Kalau sering digunakan, jadi kalau otak sering digunakan, maka di sini akan sinapsnya akan banyak, akan jalan terus. Tapi perkembangan sinaps ini kan semakin ada batas waktunya. Artinya kalau pada golden period, pada 1000 hari pertama kelahiran hidup manusia itu, ini tuh akan berkembang terus kalau udah umur berapa nih sekarang? 19, 20 kali ya, 17, 18 ya, itu sudah mulai berkurang perkembangannya. Tapi kalau ini tidak digunakan, maka ini aliran listriknya akan mati, sehingga sinapsnya akan berkurang. Jadi otaknya nggak mau kerja, karena kita terbiasa tidak menggunakan otak. Tapi kalau kita menggunakan otak terus, maka sinapsnya ini akan jalan terus. Nggak akan rusak. Seperti barang, seperti mesin, otak kita tuh kalau nggak dipakai lama-lama juga karatan, gitu kan? Lama-lama karatan, akhirnya ya udah nggak bisa dipakai otaknya. Tapi kalau kita pakai terus dengan batas waktu tertentu, artinya ada periode istirahatnya juga, pasti jalannya juga bagus. Mesinnya akan berjalan dengan bagus. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya. Ya. Kan tadi Ibu mengatakan bahwa semua orang tuh dapat berpikir kritis kan, Bu? Nah, Ya. Namun kemampuan setiap orang tuh untuk dalam berpikir kritis tuh berbeda-beda, Bu. Langkah yang harus kita lakukan untuk berlatih untuk berpikir kritis itu seperti apa, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Memang kalau namanya orang itu kan pasti berbeda-beda ya. Seperti tadi di awal itu ada faktor individu. Ini juga sama. Ini berarti faktor individu, situasional, bahkan keluarga juga mempengaruhi. Kalau misalnya kita yang jelas, kalau bagaimana sih caranya supaya kita bisa berpikir kritis, yang pertama kita harus membuka diri dulu. Seperti tadi kan ada slide, apa sih gunanya berpikir kritis? Dengan berpikir kritis, maka kita bisa menambah pengetahuan, gitu kan? Gitu. Jadi yang pertama yang harus ditanamkan dalam diri kita adalah kita harus membuka diri. Membuka diri. Yang tadi kan disampaikan, kalau berpikir kritis itu berarti dia bisa memisahkan mana yang relevan, mana yang tidak relevan. Nah, itu salah satu caranya. Jadi caranya, kalau kita menerima
data, menerima informasi, itu kita harus bisa memilah. Oh, ini kayaknya nggak sesuai deh. Oh iya, ini sesuai. Nah, jadi mulai dari sekarang kita harus berlatih seperti itu. Jangan membiasakan diri langsung menerima informasi begitu saja tanpa berpikir dulu. Itu yang paling utama di situ. Karena pada saat kita menerima informasi, itu adalah awal dari bagaimana nanti kita akan berpikir, bagaimana nanti selanjutnya kita akan bersikap dan bertingkah laku. Jadi caranya yang pertama jelas kita harus membuka diri dulu, kemudian artinya membuka diri itu kalau ada informasi atau apa itu kita pikir dulu, intinya gitu. Jadi jangan langsung menerima informasi begitu saja. Dan melihat suatu permasalahan itu bukan hanya dari satu titik, tapi bisa dari beberapa sudut pandang yang lain. Sehingga nanti kita baru bisa berpikir. Kita itu kan bisa berpikir kalau sudah ada datanya. Gitu kan? Kalau belum ada datanya, ya jam 11. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas Mbak Karimatul? Ini di rumah semua ya? Di rumah semua ya, nggak ada lagi di jalan. Diusahakan kalau lagi jamnya kuliah ya di rumah ya. Artinya jangan kemana-mana lah. Walaupun ini daring, kan malah enak di rumah. Coba saya lihat ini. Oke. Videonya coba di-on-in dong, saya mau lihat. Ada yang di kamar, nggak apa-apa, di kamar. Ada yang di ruang tamu, ada yang di belakang, ya. Rista mana Rista? Rista, Cynthia, Risa, Fikria, Hanifah. Oh ya, di ruang mana ini? Ruang tengah ya. Cynthia mana Cynthia? Mana coba tampilkan wajah cantikmu. Yes. Ya, ini ada yang di kamar, banyak kan di kamar sih. Di kamar ya. Ada yang di kamar, ada yang di balik pintu. Sehat semua ini, Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini rata-rata di kamar, di rumah. Gak ada yang keluar ya. Kadang Arda mana Arda? Arda, Siti Triningsih, Kurkova. Panggilnya siapa nih? Caroline. Kurkova. Kurkova mana Kurkova? Hanifah dari tadi saya panggil kok belum respon ya. Hanifah, Ada nggak di Hanifah? saya Bu. Oh iya. Mana ini kok videonya dimatiin? Loh. Oh. Risa ada? Risa Dea? Aku ada. Jumlah mahasiswanya berapa, Mbak? Enggak ada di Hongkong. 56 Ibu. 56. Ini 54 ya? Berarti ada yang nggak datang ya? Nggak datang. Biasanya karena koneksi buruk jadi keluar sendiri, Ibu. Oh gitu. Ya, oke. Kalau ini Erin, mana Erin? Kok tulisannya kok gambarnya jangan beri kami tugas lagi lah. Terus kalau nggak mau dikasih tugas, kasih apa? Nggak usah kuliah ya kalau nggak mau dikasih tugas. Memang kuliah itu mencari tugas kok. Suruh siapa kuliah? Kalau nggak mau kuliah, nggak mau dikasih tugas ya nggak usah kuliah gitu kan. Adinda mana Adinda? Ini tuh saya sebetulnya sekalian absen maksudnya. Modus mengabsen. 53 nggak datang siapa ya? Bentar saya foto aja deh. Ya, kameranya di on-in, saya mau foto nanti saya cek ya. Kunti tadi ada ya Kunti. Kunti kan tadi sudah bertanya. Oke. 1, ini ada 3 lembar aja sih.
Sekarang yang lembar kedua. Ini yang belum muncul videonya adalah Lingga. Ada Sevilla. Sevilla ada Sevilla? Sevilla nggak ada? Oke. Dua. Sekarang lembar ketiga. Lembar ketiga yang belum muncul. Saya bilang lagi. Esther, Adinda, Erin, Dona. Ada 3 lembar, 54 orang. Oke, kalau hari ini sudah tidak ada pertanyaan, berarti materi sinyal buruk Lingga. Oke. Oh, mati lampu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya selesai. Nanti, oh ya, sebagai tugas ya, saya mau kasih tugas. Silakan membuat soal. Silakan dibagi. Ini kan saya ada 4 slide. Ada 4 slide. Itu kalau nggak salah, kalau saya cek sih kayaknya sudah selesai itu materi saya semua. Jadi ada 4 slide. Silakan dibagi menjadi 4 kelompok. Kemudian nanti membuat soal. Masing-masing slide ada 4 slide, berarti masing-masing kelompok membuat soal 20. Habisian aja ya, biar nanti jawabnya gampang kan. Nanti kita masukin ke Healthy. Itu untuk nanti UAS. Jadi soal itu akan saya random, saya pilih. Kalau yang bagus ya saya ambil, kalau nggak bagus ya nggak saya ambil. Jadi satu topik, satu slide itu, satu file slide itu ada 20 soal. Silakan membuat soal di Word aja, membuat soal 20. Jadi nanti terkumpul 80 soal. Gitu ya. Itu nanti buat bekal Anda UAS. Karena saya nggak akan ngeluarin UTS. Yang UTS di Bu Agustin aja, saya UAS. Ada yang mau ditanyakan? Berarti untuk satu mahasiswa itu 20 soal. Enggak satu mahasiswa, satu kelompok. Kan saya kan ada 4 slide, ada 4 file slide. Nah, mahasiswa dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok membuat 20 soal. Sehingga nanti si pen komunikasi akan mengumpulkan ke saya 80 soal. Bisa dipahami? Paham, Bu. Ya, silakan Anda mau satu anak mau bikin 1 soal apa 2 soal, misalnya ini karena ada 52, atau mau bikin satu mahasiswa 1 soal ya silakan. Pokoknya satu kelompok itu 20. Jadi saya minta nanti si pennya mengirim ke saya itu ada Baik, 80 soal. Aduh sakit. Gitu ya. makasih. Ya, nanti saya pilih yang relevan lah, yang cukup bagus, yang tidak terlalu sulit tapi juga tidak terlalu gampang. Usahakan soalnya itu jangan yang pengertian. Tadi kan banyak tuh, pengertian menurut ini nggak usah. Jangan yang seperti itu, cari yang penerapan saja. Kalau bentuknya pengertian, nanti yang kesulitan kamu sendiri kan, nanti kamu yang mengerjakan. Jadi kalau bisa yang ini aja, yang penerapan saja. Gitu ya. Oke, nanti si pennya menghubungi saya, dikirim ke email saya. Oke, kalau hari ini nggak ada pertanyaan, saya cukup hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga diri di rumah, nggak usah kemana-mana kalau nggak perlu. Bantu orang tua ya, mumpung di rumah. Bersih-bersih, jangan lupa kamarnya, rumahnya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kenege nege hejo.